Yesuslah segalanya bagi hidup kita. Ada amin. Yang ada padaku, oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku, oh tidak ada janji yang lebih dari janji Tuhan kita. Amin. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di sini. Tuhan akan menyingkapkan firman-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Tidak ada masalah apapun yang dapat melampaui kuasa Tuhan. Dan tidak ada kuasa apapun
dapat mengalahkan kita jika Tuhan ada di pihak kita. Mari dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, bagiku. sungguh Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
ajaib bagi kami. Dan kami ada pagi hari ini untuk duduk diam mendengarkan janji-janji-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Engkau yang tahu setiap isi hati kami yang datang ke tempat ini. Sesuatu yang tidak kami katakan pada orang lain, sesuatu yang kami pendam rapat-rapat, Engkau tahu isi hati kami. Dan Engkau menyediakan janji-janji-Mu yang terbaik bagi setiap hati yang datang ke tempat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Bukan pikiran, bukan logika hamba-Mu yang berbicara, tapi kehendak-Mu yang berbicara pada pagi hari ini. Ajar kami membuka hati kami menerima firman-Mu Tuhan. Merendahkan diri kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Merendahkan diri kami untuk ditegur oleh firman-Mu. Merendahkan diri kami untuk menerima janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus berkuasalah atas tempat ini Tuhan. Roh Kudus berkuasalah atas tempat ini. Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami yang selama ini tertutup dengan kelembutan Roh Kudus-Mu. Membuka kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi. Saya benar berdiri di sini ya. Oke. Mengucap syukur sekali saya dapat kembali lagi di tempat ini. Nama saya Nita, biasa dipanggil anak-anak Miss Nita. Di rumah biasa dipanggil Bu Andi ya. Saya seorang guru sekolah biasa, enggak pendeta ya. Tadi siapa yang manggil saya Bu Pendeta? Waduh, Pak belum ditabiskan sudah dipanggil Bu Pendeta, enggak boleh. Nanti saya kena sanksi gereja. Enggak, saya enggak pendeta ya. Dan entah kenapa ya, itu saya sama Pak Andi ini kan dari STT. Kalau di STT itu teman-teman seangkatan kami tuh wah berjuang untuk dapat ditabiskan jadi pendeta, jadi dapat gelar pendeta. Tapi entah kenapa dengan kami berdua ini nanti tolong didoakan Pak Fandi ya. Kenapa kok kami ini terlalu santai mungkin ya. Terlalu santai, kalau mau ditabiskan jadi pendeta tuh rasanya berat sekali. Harus wah, jabatan pendeta tuh wah, kami tuh jauh dari sempurna. Tapi saya mengucap syukur saya dapat dipercaya di tempat ini untuk berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, pada pagi hari ini saya akan berbicara. Tema khotbah saya melenting saat dibanting. Saya tuh suka bermain dengan rima ya, melenting saat dibanting. Ya, jadi bagaimana kita bisa melenting saat dibanting? Karena dalam kehidupan ini akan ada banyak bantingan-bantingan, ya. Dan bagaimana kita bisa melenting saat dibanting? Oke, salah klik. Bagaimana Pak kliknya Pak? Kanan kiri? Oke, ke kanan. Maaf ya, agak berbeda dengan punya saya, ini lebih canggih ya. Ya, resiliensi, melenting saat dibanting, resiliensi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengar istilah ini, resiliensi. Istilah resiliensi ini menjadi banyak diperdengarkan setelah pandemi. Tema-tema, topik-topik bahasan tentang resiliensi ini banyak didengar setelah pandemi berlalu atau pada waktu masa pandemi dulu bahkan. Ya, walaupun sebenarnya ini bukan konsep baru, terutama bagi kami yang di psikologi, tapi ini begitu banyak didengung-dengungkan selama masa pandemi. Sebenarnya resiliensi itu apa? Resiliensi itu apa? Nah ini kalau Pak Fandi ingat ya, tahun lalu tuh saya bikin penelitian kualitatif ya. Saya ngambil tema tentang resiliensi ini. Terus saya tanya sama Pak Fandi, Pak gimana kalau saya penelitian tempat Bapak? Karena saya pikir saya yang paling gampang lah, sudah kenal orangnya Pak Fandi seperti itu. Tapi Pak Fandi ngasih pendapat sama saya, nanti gini Miss, nanti nggak apa-apa boleh, tapi ada kendalanya dan gini-gini. Wah ngeri, Pak Fandi itu sudah canggih ya. Dosen saya belum ngajari sampai ke situ, sama Pak Fandi sudah dikasih tahu nanti hambatannya seperti oh ya, kalau gitu saya ngambil penelitian tentang wanita yang meninggal suaminya karena pandemi Covid. Nah, kemudian Pak Fandi mengirim saya banyak sekali artikel ilmiah ya untuk penelitian saya. Jadi anggap saja khotbah saya ini laporan pertanggungjawaban ya Pak Fandi ya atas bantuan Pak Fandi tahun lalu. Jadi tahun lalu saya membuat penelitian. Tema resiliensi ini memang benar-benar membekas buat saya secara pribadi, dan saya bikin penelitian tentang single mother ya. Setelah kematian suami karena Covid. Ya, ini di sini
Di sini sudah menjadi artikel ilmiah di Proceeding, kemudian di sini menjadi artikel populer di Tribun. Nah, karena di Tribun itu untuk masyarakat luas, ketika saya memakai kata resiliensi itu editornya tidak membolehkan. Jangan Mbak, Tribun tuh yang baca tukang ojek, tukang becak, masyarakat biasa, bukan masyarakat akademis. Kalau Mbak Nita pakai kata resiliensi, mereka bingung. Pakai saja kata ketangguhan. Oke, ketangguhan. Padahal sebenarnya resiliensi itu punya makna yang lebih dalam dari ketangguhan. Punya makna yang lebih indah dari sekedar tangguh dan bertahan. Ya, apa itu? Kita lihat sama-sama. Sebentar. Jadi resiliensi itu digambarkan seperti bola, bouncing back yang melenting ya, melenting bahasa Inggrisnya bouncing back. Yang ketika dihantam ke bawah, itu bola yang lentur bisa naik kembali. Kan ada bola yang lembek ya, setelah dibanting kelepek-kelepek gitu ya. Tapi ini bolanya bisa melenting kembali. Bahkan melentingnya lebih tinggi dari posisi dia sebelumnya. Jadi resiliensi diartikan sebagai daya lenting. Kemampuan untuk dengan cepat bangkit kembali bahkan mengembangkan diri setelah terpuruk dari tragedi. Resiliensi bukan berarti terbebas dari stres, tragedi atau keterpurukan, tapi kemampuan untuk bangkit dan mengembangkan diri. Jadi kata kuncinya adalah bangkit dan mengembangkan diri, bukan sekedar bertahan, bukan sekedar bangkit dalam seperti keadaan semula, tapi setelah itu bisa mengembangkan diri melalui tragedi-tragedi yang dihadapinya. Nah, ini resiliensi, bouncing back, daya lenting, melambung ke atas setelah jatuh terpuruk, dibanting. Semakin keras bantingannya, daya lentingnya semakin ke atas. Jadi bukan berarti bebas dari artinya begini. Artinya bukan berarti saat saya mengalami tragedi saya bisa ketawa-ketawa santai bebas. Bukan seperti itu. Ada saat-saat terpuruk, bahkan saya percaya orang dengan iman sebesar apapun, setiap hari rajin baca Alkitab, setiap hari berdoa, tentu saat mengalami tragedi akan ada saat-saat terpuruk, betul ya? Masih manusiawi ya, ada saat-saat terpuruk, ada saat-saat gelap dalam hidupnya. Tapi kemampuan dia untuk segera bangkit kembali, melenting ke atas, bahkan mengembangkan diri, itu yang disebut resiliensi. Dan ternyata kemampuan tiap orang itu beda-beda. Ada yang cepat untuk kembali bangkit dan mengembangkan diri, ada yang lama, bahkan ada yang tidak bisa. Jadi kita akan belajar sama-sama pada pagi hari bagaimana kita mengembangkan resiliensi dalam kehidupan kita. Oke. Nah, kalau Paulus memberikan definisinya dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 8. Paulus itu adalah tokoh yang bisa menggambarkan apa itu resiliensi seorang misionaris ya. Luar biasa, dia dibanting keadaan dengan berbagai cara. Dihujani batu, dipenjara, ya, ditolak sana sini, tapi dia mampu bangkit. Dan setiap dia bangkit, dia itu punya semangat baru. Dia mengembangkan diri dan pelayanannya kita tahu menjadi impact sampai hari ini. Di sini di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 8 Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Habis akal, bangkit kembali, tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Dia dianiaya tapi dia tahu pasti dia bangkit kembali, bouncing back, karena dia tahu dia tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan, istilah Jawa itu apa ya? Dikepleke, dibuanting sedemikian rupa dengan kekuatan sedemikian rupa, namun tidak binasa. Kata per kata yang diucapkan Paulus dalam kitab di Korintus ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi padanya, dia bouncing back, dia melenting kembali. Dan ada kekuatan luar biasa yang dimiliki Paulus yang akan kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini. Nah, resiliensi dalam kisah Alkitab bukan hanya terjadi pada Paulus. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama Ayub. Ayub itu menggambarkan resiliensi pribadi, ya. Kita tahu bersama-sama Ayub habis-habisannya kayak apa? Hartanya, keluarganya,
teman-temannya yang tidak suportif bahkan menyalahkan dia, kamu masih banyak dosa nih, kamu masih kena kutuk nih, sampai anakmu mati semua, istrimu meninggalkan kamu, hartamu habis semua. Tapi Ayub tetap mempertahankan imannya. Dia bukan hanya bertahan tapi bangkit. Dan Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Bouncing back, mengembangkan diri. Dan imannya dikenal luar biasa. Jadi teladan bagi kita sampai saat ini. Kemudian ada juga Ruth dan Naomi. Jadi resiliensi itu bukan hanya resiliensi pribadi, ada juga resiliensi keluarga. Ruth dan Naomi yang kita tahu, kita kisahnya sama-sama yang sudah saya sampaikan bulan lalu, mereka kehilangan pria-pria dalam hidupnya. Dalam masa itu, dalam budaya saat itu, kehilangan pria dalam keluarga, kehilangan kepala keluarga dalam keluarga itu berarti kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Kamu gak punya hak waris, gak punya apa-apa. Seorang wanita yang sudah ditinggal suaminya di masa itu hancur, gak punya apa-apa, berada dalam status sosial terbawah. Tapi mereka dapat bersama-sama berangkulan, bahu-membahu, saling menguatkan, saling menopang, untuk bukan hanya bertahan tapi bangkit kembali, mengembangkan diri, melakukan apa yang bisa mengumpulkan sisa-sisa panen seperti itu, ya, bouncing back. Jadi resiliensi itu bukan hanya pribadi tapi keluarga. Ada keluarga yang resilience menghadapi dihempaskan kayak apapun, mereka let's stay together and let's bouncing back. Mari bersama-sama, bahu-membahu dalam keluarga. Ada juga resiliensi dalam skala yang lebih besar. Kita lihat contohnya dalam saat bangsa Israel kembali dari pembuangan. Jadi saat bangsa Israel dalam masa pembuangan, bait Allah porak-poranda, dijarah, mereka hancur-hancuran. Mereka menjadi bangsa yang hancur-hancuran. Kehilangan bukan hanya diambil, ditarik dari tanah kelahirannya. Mereka kehilangan identitas. Tapi saat mereka kembali ke Israel, berusaha membangun bait suci, berusaha membangun kembali tembok Yerusalem, mereka bukan hanya bangkit tapi bouncing back, mengembangkan diri lebih baik lagi, ya, lebih kuat lagi. Dan kalau kita bilang bangsa Israel sampai saat ini adalah bangsa kecil yang sangat ditakuti. Istilahnya enggak ada yang berani menyentuh bangsa Israel. Sistem pertahanan udaranya kuat, ya, sistem militernya kuat, canggih, ya, penduduknya pinter-pinter, ya. Jadi bangsa Israel itu sampai sekarang kecil, ya, tapi tidak ada yang berani main-main dengan bangsa Israel. Dan bangsa Israel bukan hanya bangsa yang sekali saja mengalami pembuangan. Kalau berkali-kali mereka mengalami masa dihempaskan ini, sampai terakhir Holocaust, ya, oleh Nazi saat itu. Jadi mereka tuh bangsa yang berkali-kali dihempaskan, tapi bouncing back dan terus mengembang sampai sekarang menjadi bangsa yang kuat dan ditakuti. Kalau saya mau berbicara juga bangsa Jepang itu luar biasa. Mungkin kapan-kapan Pak Fandi juga bisa meneliti, ya, culture-nya kenapa itu bangsa Jepang seperti itu. Ya, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan, ya, mereka bangsa yang dihempaskan dengan perang dunia, dihancurkan dengan bom atom, ya, 2 kota besarnya. Itu tanahnya Jepang tuh bukan tanah yang layak untuk hidup, ya. Gempa itu sudah semacam keseharian mereka. Itu mereka kalau misalnya diumpamakan mereka tuh berdiri di lautan dengan papan yang goyang-goyang itu aja, ya. Itu negara Jepang tuh seperti itu, rentan terhadap gempa, berkali-kali kena tsunami, kotanya hancur habis. Tapi kita selalu melihat mereka bisa bangkit terus modern, ya. Kita bisa belajar dari kultur mereka. Apa yang membuat mereka punya resiliensi seperti itu. Dan itu resiliensi komunal, ya, bersama-sama satu bangsa. Setiap mereka hancur, ayo kita bikin gimana, bangkit sama-sama. Resiliensi komunal, resiliensi suatu bangsa. Oke. Next. Secara sains, bagaimana resiliensi terbentuk adalah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ini membingungkan, nanti saya kasih contoh yang mudah. Ada risk factor, faktor resiko yang membuat seseorang itu hancur, yang membuat seseorang itu down, yaitu ialah ada low infant nurturance, artinya kalau anak-anak yang dalam pengasuhan buruk, ya, itu punya resiliensi yang buruk juga. Kemudian kehilangan yang akan saya bahas nanti, poor relationship, ya, hubungan yang buruk, negative life events, jadi pengalaman hidup yang buruk, perang, bencana alam, ya, itu
risk factor yang membuat mereka jatuh down, tetapi juga ada protective factor. Protective factor itu sesuatu yang membuat mereka bangkit, potensi diri yang membuat mereka bangkit, atau dukungan sekitar yang membuat mereka bangkit. Ada nurturance, pengasuhan, nanti saya bahas juga. Ada personal, biological, genetic, ya, environmental, terus kemudian sampai ada spiritual yang nanti akan menjadi titik berat utama pembicaraan kita. Nah, untuk dapat memahaminya dengan baik, kita dapat melihat contoh ini. Ini contoh dari hasil penelitian saya kemarin dengan beberapa wanita single mother yang ditinggal meninggal suaminya karena COVID-19. Saya mewawancarai 3 wanita, 3 saja karena waktunya pendek ya. Mewawancarai 3 wanita sudah punya anak yang kehilangan suami karena COVID-19. Bapak Ibu, penelitian menunjukkan kedukaan yang dialami seseorang yang ditinggal pasangannya karena kematian biasa dibandingkan dengan COVID-19 itu lebih menyakitkan COVID-19. Kenapa? Karena ketika seorang kehilangan pasangannya karena COVID-19, dia tidak mampu mendampingi di saat-saat terakhirnya. Itu yang sangat menyakitkan seorang wanita. Ditambah lagi merasa tidak ada support tidak ada dukungan dari orang sekitarnya. Karena kenapa? Kalau sudah meninggal karena COVID-19, nggak boleh ada penghiburan, ibadah penghiburan, nggak ada orang datang ya. Dalam tradisi kita ada orang layat, istilahnya orang Jawa, itu tuh support ya, support. Banyak orang datang dipeluk, itu secara tidak langsung walaupun saat itu masih dalam keadaan down bisa menjadi support. Tapi saat meninggal karena COVID-19, dia seakan-akan direnggut pasangannya tanpa sesuatu yang pantas gitu loh. Ya, pasangannya tiba-tiba ditutup gitu aja, segera dikebumikan begitu saja tanpa prosesi penghargaan yang membuat dia merasa terhibur, yang membuat dia merasa bahwa selama hidup ini suaminya dihargai. Jadi kematian karena COVID-19, seorang yang kehilangan pasangan karena COVID-19 itu lebih menyakitkan daripada kematian pasangan karena sakit biasa ya. Makanya itu proses resiliensinya juga berbeda dan menarik untuk dipelajari. Jadi yang pertama, kehilangan. Tentu saja yang pertama adalah mengalami proses kehilangan. Ya, mereka mengatakan kehilangan kepala keluarga, kehilangan sosok pelindung, kehilangan sahabat berdiskusi, dan kehilangan sosok romantis. Ya, ada seorang ibu yang berkata, "Mbak, saya itu seperti tiba-tiba seorang burung yang sayap-sayapnya itu dipotongi." Ketika dia kehilangan pasangan karena COVID-19 itu dia merasa seperti burung yang tiba-tiba sayapnya itu dipotongi, dia tidak bisa apa-apa. Dah lemes ya. Itu proses kehilangan yang harus dijalani oleh para wanita itu. Nah, kemudian ada proses bangkit untuk keluarga. Saat bangkit untuk keluarga, ada faktor resiko. Faktor resiko ini istilahnya faktor negatif. Faktor negatif yang menghalangi mereka untuk bangkit. Dari dalam diri mereka ialah kenangan. Ya. Kenangan akan suaminya. Ya, ada seorang ibu yang menjadi guru sekolah ya. Dia bisa mengajar tuh dari pagi sampai siang bisa mengajar. Selesai mengajar dia menyiapkan bahan. Tahu-tahu dia teringat. Setiap suaminya tuh sering ngirim SMS romantis sama dia. Di tengah-tengah pekerjaan itu tahu-tahu suaminya tuh ngirim SMS, WhatsApp ya. "Hai cantik, apa kabar?" Gitu suaminya itu. Nah, dia teringat hal itu. Tahu-tahu dia menangis gitu, menunduk, menangis. Dah Mbak, kalau saya menunduk menangis di meja kerja saya itu teman-teman saya tahu. Saya sedang terkenang oleh suami saya. Jadi kenangan ini yang membuatnya jadi faktor resiko dia untuk bangkit. Yang kadang-kadang masih datang. Kemudian faktor resiko dari luar ialah kesulitan ekonomi tentu saja ya. Salah satu dari wanita yang saya wawancara itu guru TK. Tentu saja kalau guru TK gajinya tidak terlalu besar. Salah satunya ibu rumah tangga yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja, dia bingung dia. Semua tuh yang ngurus suaminya, semua finance tuh dicukupi semua yang ngurus suaminya, dari bayar listrik, bayar tagihan wifi, apa semua suaminya. Saat suaminya nggak ada dia tuh bingung gimana ini, dia kayak hilang arah dan tujuan. Ya, kemudian stigma itu kalau di Jawa tuh apa ya? Janda ya, sebagai janda diberi stigma sebagai janda ya. Janda itu kan kesannya jelek atau gimana ya, kalau keluar agak malam sedikit
dikatain jelek lah, itu juga menjadi faktor resiko dari luar yang membuat mereka susah bangkit. Kemudian ada kekecewaan pada pemerintah dan layanan kesehatan. Ya, ada yang kecewa waktu itu, mungkin apalagi waktu pandemi memuncak, dia merasa tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Dia tidak merasa mendapatkan tanggapan yang cepat dari tidak mendapatkan respon yang cepat saat suaminya sakit. Dia kecewa, menyimpan kekecewaan seperti itu. Dan kekecewaan seperti itu bisa menjadi faktor resiko yang menghalangi seseorang untuk bangkit. Kemudian kurangnya dukungan keluarga. Ada juga yang malah dikucilkan. Saya malah dikucilkan, Mbak, sama keluarga, karena suami saya meninggal karena COVID. Pada saat saya membutuhkan dukungan, saya malah dikucilkan. Nah, kemudian faktor protektif. Faktor protektif ini istilahnya hal positif yang membuat orang bangkit. Yang pertama, ibu-ibu itu ada satu tema yang selalu diungkapkan dan saya menjadikan itu tema utama, yaitu iman. Yang membuat mereka bangkit yang utama dan terutama adalah iman mereka. Kemudian motivasi diri untuk tegar dan juga forgiving. Forgiving ini memaafkan. Yang pertama memaafkan pemerintah, kan ada yang sakit hati sama pemerintah layanan kesehatan. Memaafkan keluarganya yang dicurigai menularkan virus itu, ya, dia memaafkan. Ada yang bilang, adik saya itu datang, Mbak, nangis-nangis sama saya, maaf mbak, gara-gara aku sakit duluan Mas jadi kena jadi seperti ini. Ya sudah, saya maafkan, saya enggak nyimpan apa-apa sama dia, dan itu malah membuat saya ringan. Forgiving, memaafkan, yang memampukan dia untuk bangkit. Kemudian faktor protektif eksternalnya ialah dukungan anak-anak. Ini luar biasa sekali ya anak-anak itu ya. Semua ibu-ibu itu yang saya wawancari ngomong gini, saat saya nangis, saat saya down, Mbak, yang tiba-tiba yang datang menghibur saya itu adalah anak-anak, ya. Dan luar biasa, anak-anak yang waktu itu kebanyakan anak-anak masih remaja ya, paling besar SMA kelas 1, tiba-tiba mereka menjadi dewasa. Tiba-tiba mereka selama ini kelihatannya cuek, saat bapaknya enggak ada, mereka menjadi dewasa dan mampu menghibur ibunya. Ya, itu yang membuat ibunya mampu untuk bangkit. Kemudian ada juga bantuan ekonomi, tentu komunitas sosial, menemukan orang lain yang punya pergumulan sama dengan dirinya. Jadi begini Bapak Ibu, bangkit ini bukan sesuatu yang instan. Iman, kalau saya bicara tentang iman bukan berarti ibu-ibu itu berdoa terus tahu-tahu amin gitu langsung jadi kuat, ya kuat, wah aku kuat, enggak apa-apa kalau ditinggal suami, enggak, bukan. Itu suatu proses yang terus berjalan. Walaupun dia berusaha untuk bangkit, ada satu proses dia teringat suaminya terus sedih, nangis, ya. Ada suatu saat dia terkenang sakit hatinya sama rumah sakit, sama dokter, dia jengkel tuh ada, ya. Tapi semuanya itu bisa ditekan karena dia mengembangkan diri dengan faktor protektifnya, faktor yang positif itu lebih besar daripada hal-hal yang buruk yang ada dalam memorinya. Nah, dan ibu-ibu itu mampu mengembangkan diri. Ini yang uniknya resiliensi. Mereka mampu mengembangkan diri, punya kemampuan berwirausaha. Ya, tahu-tahu yang tidak pernah bekerja itu bisa punya kemampuan berwirausaha, membuka diri untuk berkonsultasi dengan pihak lain. Kan mereka sebelumnya tertutup ya, hanya ngomong apa-apa sama suaminya. Ini kan saya harus mewawancarai anaknya juga ya. Saya wawancarai anak, mama sekarang gimana setelah papa enggak ada? Oh mama sekarang malah lebih dekat sama saya, Miss. Nah, karena sekarang apa-apa cerita sama saya merasa lebih dekat sama mama saya setelah papa enggak ada gitu. Bondingnya lebih dekat dengan keluarga besar ya. Itu pengembangan diri yang baik. Kemudian mendukung wanita lain. Mereka tuh mulai menghubungi wanita lain yang suaminya juga kehilangan suami karena COVID itu, mereka menghubungi wanita lain dan memberikan penguatan pada wanita itu, karena yang lebih efektif menguatkan adalah orang-orang yang punya penderitaan yang sama, yang punya pergumulan yang sama. Jadi mereka bouncing back, mengembangkan diri, melenting, mengembangkan diri. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ini. Bagaimana menjadi pribadi yang resilient dalam perspektif Kristen. Kalau dalam penelitian di sana banyak sekali ya, di luar sana berpikir positif, begini, tapi sebenarnya itu semua sudah ada. Tuhan itu sudah mengajarkan dalam Alkitab bagaimana kita menjadi resilience. Penelitian-penelitian itu hanya membuktikan secara ilmiah bahwa sebenarnya apa yang disediakan Tuhan, janji Tuhan itu benar-benar ada dan nyata. Kalau saya mempelajari psikologi sampai sekarang ya, saya tuh cuma dapat ini, orang mengeluarkan penelitian dengan ribuan orang, mengeluarkan biaya banyak. Penelitian itu kan mengeluarkan biaya banyak ya, pakai analisis data serumit ini. Pada akhirnya konklusinya itu kalau kita cari di Alkitab sudah
sudah ada. Dan saya bingung, ya oke lah, orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan ya, mereka butuh pembuktian dengan segala macam data-data itu. Padahal itu semua kalau konklusinya semua di Alkitab sudah ada. Juga dengan resiliensi ini di Alkitab sudah menyatakan ada. Yang pertama kali, bagaimana menjadi pribadi yang resilient dalam perspektif Kristen, saya mau menyoroti yang pertama adalah iman. Iman, ya, dikatakan dalam Yesaya 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat kita punya iman bahwa Tuhan itu tidak merancangkan sesuatu yang buruk buat kita, bahwa Tuhan itu menyediakan hari depan yang baik bagi kita. Saat kita memegang dan percaya beriman pada janji itu, kita tahu kita akan mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Kita tahu kita bisa bouncing back. Ya. Iman itu seperti lantai yang kuat ya. Bapak Ibu, kalau saya tadi menggambarkan resiliensi itu seperti bola basket yang dilemparkan ke tanah gitu ya, ke dasar terus bisa mental keluar. Bayangkan bila dasarnya itu bukan lantai yang kuat, dasarnya itu empuk lah, kasur yang empuk, bola basketnya bisa melenting keluar, melenting ke atas enggak bisa. Maka iman itu dianalogikan sebagai lantai yang kuat, dasar yang kuat, keras. Kalau iman kita teguh, dasarnya keras, kuat, sehingga saat kita dihempaskan, bahkan dengan force, dengan gaya yang kekuatan yang sebesar apapun, keras, tas, balik ke atas. Begitu pula dengan iman itu dasar kita. Memang pada saat terkena tragedi, orang itu kayak blank ya, udah enggak ingat apa-apa. Ada yang bilang waktu itu sudah enggak ingat Tuhan, Mbak Nita, udah enggak ingat ayat Tuhan, pokoknya terasanya gelap. Tapi saya percaya orang-orang yang memupuk iman setiap hari dalam hidupnya akan punya cara mengingat kembali janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Ya. Yang kedua adalah perspektif positif. Ini yang sedang saya ketawa, kenapa? Karena di psikolog ini sedang ngetren ya, psikologi positif tentang kebersyukuran, tentang gratitude, kemudian tentang apa ya? Resilience ini juga, padahal semuanya itu sudah ada dalam Alkitab ya. Seperti yang saya bilang tadi, mereka bikin penelitian yang rumit-rumit gitu untuk membuktikan bahwa semua yang ada dalam Alkitab itu benar adanya untuk membantu kehidupan orang percaya. Jadi punya perspektif positif begini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Memori manusia itu luar biasa ya. Kita dapat mengingat segalanya, apalagi saya. Saya ini bisa mengingat semua perkataan orang. Yang buruk-buruk apalagi ya. Betul ya, yang buruk-buruk apalagi. Berkesan gitu ya istilahnya. Padahal itu salah ya, enggak boleh. Jadi semua ingatan itu tersimpan dalam memori kita. Sebenarnya kita tidak lupa. Orang itu tidak bisa lupa akan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dia hanya tidak mampu recalling memorinya. Dia tidak mampu mengembalikan memorinya, ya, mengembalikan memorinya. Maka kalau ada orang juga karena bisa lupa itu, benar-benar lupa itu kalau ada brain injuries ya. Kalau benar-benar ada brain injuries ya, gegar otak parah, atau ada orang yang addiction, kecanduan, itu dia bisa lupa masa-masanya dia kecanduan. Nah, recalling memori ini sering kali yang kita lakukan, kita recalling memori-memori yang jelek daripada yang bagus. Pak Andi itu sering ngeluh ya, Mbok kamu tuh yang ingat-ingat, yang aku tuh yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Ya betul ya, recalling memori yang baik aja dah daripada sumpek ya, recalling memori yang baik. Dan itu sudah diajarkan, ini dalam psikologi ini sedang ngetren ya, orang disuruh recall memori yang baik, ayo disuruh nyatet. Datang ke psikolog itu paling cuma ini ya, disuruh nyatet. Padahal Alkitab sudah ngomong jauh-jauh hari, pikirkanlah yang manis, yang sedap didengar. Jangan ingat-ingat yang buruk-buruk ya. Dan kita nggak bisa menghapus memori yang buruk itu, nggak bisa dihapus atau ada operasi otak dihapus tuh memori-memori, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah terus recall memori yang baik, sehingga yang buruk-buruk itu tidak memberi kesan, tidak mempengaruhi hidup kita. Jadi punya perspektif positif dalam hidup.
waktu kita menghadapi tragedi kita pikir semua yang baik, semua manis, semua yang sedap didengar. Kita belajar ngomong semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua hal-hal kebajikan yang dipikirkan, yang patut kita pikirkan, yang ada dalam pikiran kita, yang patut dipuji, ya, semua yang adil. Mari kita recalling, kita terus penuhi hari-hari kita dengan merecall memori yang baik. Ada orang suruh bikin gratitude, a journal of gratitude. Jadi tiap hari bikin 5 hal yang kamu syukuri. Setiap pagi disuruh nulis. Ada yang terapinya seperti itu ya. Disuruh nulis setiap pagi hal apa yang perlu kamu syukuri. Sebelum tidur juga disuruh nulis. Sudah, nggak usah nulis hal yang buruk, hal yang bagus yang kamu alami hari ini, apa yang patut kamu syukuri, disuruh nulis seperti itu. Ya, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Perspektif positif dalam hidup. Kemudian next, mencari makna di setiap peristiwa. Mencari makna di setiap peristiwa. Ini bahasa ngetrennya, bahasa sinetronnya, mencari hikmah di setiap peristiwa. Ya, makna, hikmah di setiap peristiwa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, cari hikmat. Orang itu kalau datang ke psikolog itu psikolog itu nggak bisa ngasih solusi. Nggak ngasih solusi. Mereka belajar menuntun kita untuk mencari makna, mencari hikmah, dan mengalihkan pikiran kita untuk lebih recalling hal yang positif. Jadi mencari makna di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ada ayat yang indah sekali dalam Mazmur. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung di sini bukan literally menghitung. Hari ini Senin, ya udah besok Selasa, Rabu, Kamis berlalu begitu saja. Hanya menjalani rutinitas ya. Orang menjalani hari dengan rutinitas itu juga nanti jatuhnya pada depresi ya. Depresi terus kehilangan makna dalam hidup. Makanya kita sering lihat orang yang baik-baik tahu-tahu bunuh diri karena mereka merasa hidupnya enggak bermakna. Ada artis ya punya apa saja tiba-tiba bunuh diri. They cannot find the meaning of the life. Dari apa yang mereka lakukan, bahwa walaupun itu mereka artis besar. Maka kita diajak setiap hari itu menemukan makna. Oh, kalau aku ini hari tadi itu jatuh dari sepeda motor, hikmahnya apa buat aku? Oh, aku harus hati-hati. Oh, kalau berangkat lebih pagi biar nggak ngebut di jalan. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita ketemu orang yang tidak menyenangkan ya, dalam sehari kita berinteraksi dengan orang yang tidak menyenangkan, orang yang menyakiti kita, hikmahnya apa? Maknanya apa? Oh, Tuhan sedang meminta saya belajar untuk tidak seperti orang itu. Atau Tuhan sedang mempertemukan saya dengan orang itu untuk membagikan kasih sehingga orang itu mengenal kasih. Ya, setiap hari mencari makna juga dalam tragedi-tragedi yang terjadi dalam hidup kita. Itu ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Ada hikmah di balik setiap bencana yang terjadi dalam hidup kita. Nextnya, oke. Berkomunitas. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibu-ibu tadi yang saya wawancarai mengakui komunitas itu sangat berperan penting dalam hidup mereka. Mereka yang dapat dukungan dari komunitas gerejanya, komunitas teman pekerjaannya, juga atau komunitas single mother lain. Ada ternyata di Semarang komunitas single mother gitu ya. Komunitas single parent itu sangat mendukung mereka. Tapi sisi lain dalam berkomunitas adalah begini Bapak Ibu. Saat kita berkomunitas, kita kan serving ya, melayani orang lain. Bapak Ibu, pemulihan itu kadang orang berpikir aku bisa pulih kalau aku disayangi sama orang lain. Kalau aku menerima kasih sayang. Saat kita memberikan kasih pada orang lain itu pemulihan sedang terjadi pada kita. When we give, when we serve others, pemulihan itu terjadi pada kita dan itu sudah dibuktikan. Orang yang lebih banyak berkomunitas, orang yang lebih banyak bergereja, giving and serving, itu ternyata lebih survive dalam hidupnya. Ya, mereka yang memberi cinta akan menjadi orang-orang yang tahan mental dalam hidupnya. Daripada dia mengasihani diri, minta dicintai, berharap untuk dicintai, dikasihi ya. Orang-orang yang memberi cinta, mereka yang lebih kuat menjalani kehidupan. Oke. Kemudian karena saya guru, saya ada pesan sponsor ya. Karena saya guru, saya ada pesan sponsor. Bagaimana kita mendukung terbentuknya generasi yang resilience. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya prihatin dengan banyak remaja, banyak generasi muda saat ini yang sangat-sangat
gimana ya, kalau dikatakan lemah juga gimana, sangat-sangat kurang tahan banting ya. Kemarin saya mendengar berita seorang mahasiswa yang terkenal pinter ya, IP-nya 4 terus ya nilainya selama kuliah. Waktu tugas akhir skripsi, itu skripsi dan tesis itu kan istilahnya kita nggak pernah bener ya Pak Fandi ya, dihajar habis-habisan ya. Skripsi dia baru proposal itu ditolak, proposal skripnya sama dosennya, nggak ditolak, down dia, dan what's happen next? Bunuh diri. Dan itu membuat saya prihatin karena saya begitu banyak mendengar kasus bunuh diri mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas ternama, yang pasti mereka masuk ke situ mesti IQ-nya tinggi, prestasinya bagus, tapi tidak tahan mental saat menerima kegagalan, saat dikritik tidak tahan mental. So, makanya saya punya pesan sponsor di sini, bagaimana kita membentuk generasi yang resilience. Yang pertama adalah tentu letakkan dasar iman. Ini korelasi dengan apa yang saya sampaikan. Iman itu seperti ini loh, seperti tanah pijakan yang kuat, sehingga saat kita dihempaskan dengan keras, kita dapat melanting keluar. Letakkan dasar iman. Yang kedua, modeling kasih tanpa syarat. Penelitian lagi. Ada orang-orang yang meneliti neuroscience. Jadi ini otaknya tuh dikasih kabel-kabel dulu Bapak Ibu. Kabel-kabel terus diteliti. Antara anak-anak yang pengasuhannya buruk, mengalami abuse, kekerasan dalam pengasuhan, dengan anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang baik, penuh kasih. Itu ternyata setelah dewasa mereka diperiksa, gelombang otaknya berbeda. Anak-anak yang tumbuh dengan cinta, pengasuhan yang baik, struktur otaknya, saraf-saraf otaknya itu lebih baik. Mereka lebih tahan menghadapi tekanan hidup. Sedangkan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk, abusive ya, itu sudah gelombang otaknya sudah ada sesuatu yang lain sendiri, tidak tahan, tidak resilience. Jadi kesimpulannya, pengasuhan yang baik dengan penuh cinta itu secara saintifik sudah membuktikan akan menjadi anak-anak yang lebih resilience. Tadi kalau kita kembali ke yang bahasa Inggris tadi ya, yang rumit tadi, ada peneliti yang mengatakan bahwa resiliensi seseorang itu kan berbeda-beda. Ada orang-orang yang terlahir kuat, katanya terlahir kuat. Ada orang-orang yang terlahir lemah. Ada orang-orang yang terlahir dengan struktur otak yang tidak gampang ya menghadapi tekanan itu langsung goncang. Tapi ada yang kuat. Itu kalau peneliti bilang gitu. Ya, peneliti bilang gitu. Tetapi kita dapat mengubah struktur otak kita. Struktur otak itu saat kita memberi cinta kepada anak-anak itu. That's why ini bukan karena saya diundang khotbah di sini maka saya memuji-muji, bukan ya. I really appreciate yang dilakukan Pak Fandi dan Bu Priska di sini. Pak Fandi dan Bu Priska sedang bekerja untuk mengubah genetik orang-orang dengan cinta dan pengasuhan mereka. Karena saat seorang anak menerima cinta dan pengasuhan, walaupun anak-anak yang sudah menerima abuse tadi ya, di abuse tadi saat mereka dipindah ke lingkungan yang penuh kasih, cinta, nurture-nya baik ya, struktur otaknya bisa akan berubah. Gelombang otaknya berubah ya. Gelombang otaknya berubah dan mereka menjadi orang-orang yang resilience. Ya, mereka menjadi orang-orang yang resilience. Maka mari kita bekerja bersama-sama. Apa yang dapat kita lakukan ya untuk generasi yang akan datang, anak-anak kita sendiri, orang-orang di sekitar kita. Ya, orang-orang yang mungkin dikatakan mereka terlahir lemah gini, sudah orangnya terlahir lemah, tapi kita percaya dengan kasih dan pengasuhan yang baik, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat menerima tekanan hidup. Yang ketiga ialah biarkan mengalami kegagalan. Nah, ini kadang kontradiksinya di sini antara step 2 kasih tanpa syarat dengan biarkan mengalami kegagalan. Karena kadang kita terlalu mengasihi sehingga kita tidak membiarkan anak-anak kita gagal. Ya benar ya, kita nggak terima kalau anak kita gagal. Kita terlalu melindungi anak-anak kita supaya nggak gagal. Ini di sekolah anak saya sudah ada peraturan kalau ada anak yang barangnya ketinggalan nggak boleh disusulkan ya, nggak boleh disusulkan. Biar mereka menerima resiko sendiri ya, menerima resiko sendiri hukuman kalau barangnya ketinggalan. Kan orang tuh kasihan disusulkan HP-nya kayak kita ya Pak ya, dulu disusulkan makanannya, disusulkan apanya, catatannya gitu ya. Kemarin juga anak saya itu
fail ya, ulangan sudah belajar keras gitu, loh kok nilainya jelek. Setelah saya cek ternyata jadi materinya tuh ada materi yang tidak disampaikan, tidak dituliskan dalam agenda gurunya. Jadi kan gurunya setiap akhir pekan tuh ngasih agenda ulangan olahraga. Saya tuh sebel ya, olahraga kenapa ada ulangan tertulis ya? Ulangan olahraga, bahannya gerakan dasar atletik ya. Sudah saya ngikuti gurunya, belajarnya gerakan dasar atletik ya. Kalau ulangan tuh luar biasa ya, sampai di mobil ya saya, di mobil saat mau ke sekolah tuh masih di BTI gitu ya. Setelah ulangan, loh, lah kok ada kasti? Ada bahan kasti loh, ini dari mana kastinya? Saya protes ke gurunya, Miss ini enggak fair, kok ada bahan kasti? Padahal kan enggak ada ya bahan kasti. Katanya cuma atletik saja ini enggak fair. Anak saya diumumkan remedi, diumumkan di depan kelas gini. Enggak fair ya, saya sempat marah, saya suruh papanya, kamu ke sekolah ngomong sama gurunya. Ibu ya. Saya tuh mikir anak saya kasihan sekali gara-gara cuma salah belajar aja kok. Namanya disebutkan di depan kelas remedi, aduh kasihan sekali, hatinya masih hancur ya. Jadi ibu tuh kayak gitu ya. Pak Andi saya suruh, kamu datang aja, kamu aja datang. Dia enggak mau, malu. Untung enggak jadi apa ya, malu kita. Nah kemudian saya berpikir lagi setelah saya baca ini, oh ya, life is not always fair. Kehidupan itu tidak selalu fair, bahkan nanti kepada anak-anak kita. Maka enggak apa-apa, biarkan dia mengalami kegagalan. Ini kan saya bilang ini enggak fair, ini sekolahnya, gurunya. Ya memang gitu, life is not fair. Dan kadang mereka harus jatuh karena ketidakadilan itu. It's okay. Tapi kita mengambil makna, ya sudah, lain kali lebih hati-hati lagi. Lihat pelajarannya apa. Seperti itu. Jangan terlalu melindungi anak-anak kita saat mengalami kegagalan. Ingat cerita saya tadi, anak yang tidak pernah gagal dalam hidupnya, ya selalu dituntun orang tuanya, prestasinya always A, tapi saat ditolak proposal skripnya sama dosen langsung bunuh diri. Ya, ada anak-anak seperti itu ya yang langsung stres karena tidak masuk ke sekolah pilihannya. Jadi it's okay, let them experience failures. Okay. Kemudian yang terakhir perspektif positif dan bersyukur. Ini yang seperti saya bilang tadi, ajak anak-anak untuk not easily complain ya, tidak gampang mengeluh. Segala hal yang terjadi dalam hidup, baik tidak baik, lihat dalam perspektif yang positif dan kebersyukuran, mengajar kebersyukuran. Nah ini ada video, saya tidak tahu apakah bisa ditayangkan Pak Pandi. Kalau tidak bisa ditayangkan enggak apa-apa. Oh enggak bisa, enggak apa-apa Pak. Oh enggak apa-apa. Oke, ini cuma itu loh, anak yang belajar apa itu resilience ya. Nah kita di sini aja Pak, enggak apa-apa. Oke, melenting saat dibanting. Kembali lagi ke judul awal, melenting saat dibanting. Saya akan mengutip kutipan dari Elizabeth Edwards. Elizabeth Edwards ini istri seorang politikus Amerika yang menderita kanker payudara. Dan saat dia menderita kanker payudara, dia menulis buku about grace, about resilience yang benar-benar sangat inspiratif ya. Dan salah satunya dia ngomong seperti ini. Resilience is accepting your new reality even if it's less good than the one you had before. You can fight it. You can do nothing but screams about what you have lost. Or you can accept that and try to put together something that's good. Jadi resiliensi itu menerima keadaan baru yang walaupun keadaan itu tidak lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ya, keadaan itu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau berdoa juga hati-hati. Kadang kita berdoa supaya keadaan di sekitar kita lebih baik, ya. Tapi ternyata enggak. Kita perlu berdoa supaya kita melihatnya dengan perspektif yang lebih baik. Kita minta pada Tuhan mengubah cara pandang kita, walaupun keadaan tidak lebih baik. You can fight it, kamu dapat melawannya, ya. Kamu bisa saja menyerah, kamu cuma teriak-teriak ya tentang apa yang hilang dari dirimu, atau kamu dapat menerimanya dan mencoba to put together something that's good. Jadi mencoba menggali hal-hal baik di dalamnya. Itu resilience. Keadaan di sekitar kita tidak berubah. Keadaan di sekitar kita mungkin lebih buruk dari yang sebelumnya masa lalu kita. Tapi kita bisa beradaptasi, membangun kembali hidup kita dengan hal-hal baik dari yang di depan kita itu, menjadikan diri kita, mengembangkan diri kita menjadi berkat bagi orang lain lebih lagi. Saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. I hope I don't talk too much. Percaya bukan karena melihat. Ada satu pujian yang berkata percaya bukan karena melihat. Kenapa? Seperti yang saya katakan, saat seseorang mengalami tragedi, blank, hidupnya blank. Sebesar apapun imannya,
sekuat apapun dia berdoa, membaca Alkitab, ada saat-saat titik ketika dia kehilangan sesuatu yang berharga, ketika kehidupan dihempaskan begitu keras padanya, ada saat-saat dia blank, gelap. Tapi kita mau berkata, kita percaya itu bukan karena melihat. Walaupun di depan kita keadaan buruk, lebih buruk dari sebelumnya, tapi kita percaya bukan karena melihat, tapi percaya karena ada janji Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan teguhkan hidup kita, ya. Kekuatan di hidupku kudapat di dalammu, munya itu seharusnya besar, ya. Dan kekuatan hidup kita didapat di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menaikkan pujian ini. ada saat-saat dalam hidup kami ketika keadaan rasanya terasa gelap, ketika keadaan di sekitar kami menjadi buruk, tidak lebih baik dari masa lalu kami. Tapi kami mau Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, untuk kami percaya walaupun kami tidak melihat sesuatu yang baik di hadapan kami Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang meneguhkan kami. Seperti yang Paulus katakan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan
meninggalkan kami, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup kami, walaupun keadaan di sekitar kami buruk. Engkau Tuhan yang menyediakan harapan yang baik, masa depan yang baik bagi kami Tuhan. Kami mau menaruh semua kepercayaan kami dengan melihat kepadamu, bukan hanya melihat keadaan di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kalau ada saat-saat yang buruk terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau menaruh iman kami kepadamu. Engkau dasar yang teguh dalam hidup kami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami dapat melanting ke atas Tuhan. Kami dapat terus menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami terus memberi kasih sayang, menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Karena kami percaya pemulihan itu terjadi ketika kami memberikan cinta kasih kami kepada orang lain. Pemulihan itu terjadi ketika kami melayani Tuhan. Pemulihan itu terjadi ketika kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyatakan cinta kasih-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kalau ada saat-saat dalam kehidupan kami di mana kami tidak bisa mengingat apapun Tuhan, ajar kami satu, mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau ada kenangan-kenangan menyakitkan dari orang-orang di sekitar kami, ajar kami mengingat satu Tuhan, mengingat Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Shalom semuanya. Semoga gak bosan ya dengar suara saya. Oke, saya akan bawakan salah satu lagu dari Frankie Siombing yang berjudul Tempat yang Teduh.
Tepuk tangannya meriah sekali. Ya, aduh, kok lagunya sendu sekali ya, ya ampun. Saya ini sampai meneteskan air liur loh ini. Sudah tadi khotbahnya Mrs. Andi juga tentang kebanting-banting ya kan. Cocok juga ya, di dalam Tuhan kita penuh, kita utuh. Ya misalnya pun mengalami seperti yang Miss Nita ceritakan, nah cukup menyanyikan lagu ini. Bahwa di dalam Tuhan ada kepenuhan yang sejati. Cuma memang itu tidak gampang, apalagi di saat kita percaya pun sudah tidak mampu lagi. Nah itu level selanjutnya ya mungkin Miss Nita. Nanti bulan depan dibahas ya. Bagaimana kalau percaya pun kita sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup, kita harus gimana? Kalau kita tidak berdaya lagi menjalani hidup, kita harus gimana? Saya nunggu jawabannya ya. Oke, karena saya percaya teman-teman yang dengar di YouTube mungkin juga ya mengalami banyak hal yang sulit dipahami kalau Miss Nita menerjemahkannya atau mengatakannya sebagai tragedi ya. Jadi tiba-tiba blank, tidak tahu, bahkan lupa kejadiannya apa ya. Terus kejadian di sekitarnya atau setelahnya pasca dia mengalami tragedi itu pun dia lupa kejadiannya bagaimana ya. Nah nanti ini menarik, anggap saja berseri. Jadi saya tunggu. Pasti Pak Denny juga menunggu, Pak Nanda juga menunggu, apalagi Pak Andi pasti menunggu ya. Kita bertemu bulan depan ya Miss Dita, atau bulan depannya lagi, nanti tergantung jadwal yang diberikan. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang ada di YouTube. Jangan lupa untuk share biar semakin banyak orang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih yang teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share juga. Dan lagu KJS yang terbaru yang berjudul Jehovah Shammah sudah dirilis di YouTube. Jadi kami harapkan juga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Dan bebas, boleh dinyanyikan di gereja-gereja di mana Anda berasal. Jadi kami harapkan akan sangat memberkati. Kemudian untuk minggu depan kita akan ibadah seperti biasa dan dengan semangat yang luar biasa ya, seperti di belakang. Semangatnya luar biasa sekali ya, dari firman sampai sekarang masih tetap bersemangat. Kemudian yang akan perform yang kita tunggu-tunggu ternyata ya, yaitu dua bidu wanita kita. Siapa lagi kalau bukan Kak Eva dan Kak Mista akan menyanyi ya. Lagunya pasti akan menggoncang. Kalau tadi kan lagunya sendu ya. Kalau ini lagunya mungkin agak ngerap dikit lah ya. Siapkan diri aja ya. Yang pasti akan ada belah suaranya ya. Kita tunggu saja nanti penampilan dari bidu wanita kita. Begitu saja, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Tuhan memberkati kita. Kami umat pilihan-Mu
mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang melimpahkan kasih-Mu pada setiap kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh datang padamu. Kami boleh terima kebenaran firman-Mu, biar itu masuk menembus manusia batiniah kami. Tumbuh subur berbuah berlipat kali ganda. Biar Engkau Tuhan di kesempatan pagi siang hari ini memberikan buat setiap anak-anak-Mu anugerah, kasih the spirit of resilience. Ada roh yang membuat kami kuat dan perkasa menghadapi setiap musim kehidupan, sebab kami percaya Engkau Tuhan Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Lewat apapun yang harus kami hadapi, Engkau Tuhan melimpahkan kekuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami terima anugerah kekuatan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin hari hati kami jadi makin lekat pada Tuhan, penuh kasih agape yang kami kerjakan Tuhan berkati jadi berhasil dan beruntung. Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera, shalom dalam hati kami. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang remuk dalam hidup kami. Makin hari kami makin perkasa dan tangguh di dalam Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah yang penuh dengan kasih karunia, melimpahkan shalom buat setiap kami. Batin kami makin terpelihara sempurna, jiwa kami makin sehat, tubuh kami makin kuat, melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Kami terima kelimpahan dalam segala hal. Sepanjang pekan ini Tuhan berkati setiap umat-Mu di tempat ini dan siapapun yang mendengarkan lewat streaming dan di YouTube. Tuhan diberkati dalam segala hal. Hidup kami memancarkan kuasa ilahi, terang sejati keluar dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dimeteraikan semua yang baik dan benar dalam hidup kami. Jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa pekan mendatang. God bless you all. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.